Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Karamel sangat menikmati jalan-jalannya bersama Arsya. Dia sampai tidak sadar jika ponselnya mati karena kehabisan daya. Satu kesalahan kecil yang sangat fatal akibatnya. Mereka sampai di rumah saat waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Saat Aska sudah sampai di rumah dan menunggu Kara dengan cemas. "Sepi banget ya Kak, apa kita pulang terlambat banget?" tanya Kara pada Arsya yang juga berjalan bersamanya. "Enggak lah Ra, aku biasanya malah pulang tengah malam," jawab Arsya yang malah menanggapi dengan bercanda. Kara ikut tertawa tanpa menyadari bahwa suaminya sudah memasang raut kesal sambil mengamati mereka dari atas. "Mama sama Papa kemana ya? Sepi banget. Kak Aska juga nggak kelihatan. Kemana ya?" tanya Kara sambil menaiki anak tangga menuju kamarnya. Aska sendiri sudah masuk ke kamarnya setelah memastikan Kara pulang. Laki-laki itu mematikan lampu kamar dan berdiam diri di dalamnya sambil menunggu Kara masuk ke kamar. Dia sedang menyusun banyak pertanyaan untuk istri bocahnya itu. Tidak berapa lama, gadis itu membuka pintu dan sedikit bingung melihat lampu kamar yang mati. Dia sampai bertanya-tanya, kemanakah suaminya? Saat Kara menyalakan lampu, Aska langsung bertanya dengan nada datar sambil menahan emosi. "Dari mana kamu?" Seketika jantung Kara berdebar keras seakan habis lari maraton. Jika jantung itu bukan buatan Tuhan, mungkin ia sudah melompat dari tubuhnya. Melihat wajah marah Aska, Kara baru sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Aku dari mall Kak," jawab Kara sambil berusaha mengatur nafasnya yang tersengal. Siapa yang tidak akan takut dengan wajah menyeramkan itu? "Kampus kamu pindah ke mall ya sekarang?" tanya Aska yang mulai mengintimidasi istrinya. "Maaf Kak, aku tadi ke mall buat nemenin Kak Arsya yang lagi belanja. Nggak taunya ada film bagus, terus aku sekalian aja nonton." Kara menundukkan kepala dan sangat tahu bahwa dia salah, ingin menangis, tapi ini bukan saat yang tepat. "Oh ya? Kamu bahagia banget ya pergi sama Arsya? Sampai nggak punya waktu walau 1 menit saja buat kasih kabar ke suami kamu. Aku itu khawatir sama kamu, Mel." Aska sudah berdiri dan nada bicaranya mulai naik. Mendengar Kara pergi bersama Arsya membuat hati Aska terasa kesal. Dia tahu Arsya menyukai Kara sebelum mereka menikah. Karena itulah Aska merasa Arsya sengaja ingin merebut Kara darinya. "Astaga, aku lupa kalau HP-ku mati. Maaf Kak, aku benar-benar lupa." Kara menggigit bibir bawahnya. Entah mengapa dia begitu bodoh sampai lupa mengabari suaminya sendiri. Rasa bersalah kian dalam saat melihat tatapan Aska yang seakan mencabik-cabik ulu hatinya. "Apa kamu juga lupa kalau kamu sudah punya suami?" tanya Aska kini mendekatkan wajahnya pada wajah Kara. "Apa? Aku suami kamu, Mel. Kita sudah bicara ini kan? Hargai aku sebagai suami. Apa itu susah?" Kara kini semakin terpojok. Dia dalam masalah besar sekarang. Tidak Kara sangka jika Aska bisa semarah ini padanya. Padahal dia hanya terlambat beberapa jam saja. "Aku tahu kok kalau Kak Aska suami aku. Aku kan sudah minta maaf, Kak. Lagi pula aku baru pertama ini terlambat." Kara membela diri. "Apa dengan minta maaf semua bisa diselesaikan?"
Kara ingin berontak, tapi dia ingat pesan Mama Dita untuk tidak melawan dan menurut apa yang suaminya katakan, hingga akhirnya dia memilih diam. Pikirkan baik-baik. Aska keluar dari kamar dan kini menemui adiknya. Walau bagaimanapun, bukan hanya Kara yang bersalah saat ini. Aska menemui Arsya di kamarnya saat laki-laki itu sedang bermain ponsel sambil tiduran di kamar. Mendengar ketukan pintu, dia bergegas untuk membukanya. "Ada apa?" tanya Arsya saat melihat kakaknya di balik pintu. "Kamu sengaja ya ajak Karamel jalan sampai-sampai terlambat pulang?" tuduh Aska tanpa basa-basi. Perang dingin antara kakak beradik itu baru saja dimulai. Dari awal Arsya sudah lebih dulu menyukai Kara, tetapi saat tahu ayahnya malah menjodohkan gadis itu dengan kakaknya, Arsya bertekad akan merebut hati iparnya. "Tidak, aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya mengajak Kara mampir sebentar. Tapi saat melihat ada film bagus, dia malah bahagia. Kamu tidak mengerti cara membahagiakan dia, Kak. Jangan hanya menyalahkan orang. Oh iya, aku lupa. Mana mungkin kakak bisa membahagiakan Kara. Aku lupa, kakakku itu tidak tertarik dengan perempuan." Arsya menatap tajam kakaknya yang sudah merebut wanita yang disukainya. Bagi Arsya, Aska adalah kakak egois yang hanya mementingkan perasaannya sendiri tanpa peduli dengan apa yang Arsya dan Kara rasakan. Aska mengepalkan tangan menahan hinaan yang adiknya sendiri katakan. "Berapa kali harus aku bilang kalau kamu itu hanya salah paham?" tanya Aska sedikit menyentak. "Oh ya, aku hanya percaya apa yang aku lihat, bukan yang aku dengar. Aku kasihan sama Kara, punya suami yang tidak normal seperti kakak." Aska memejamkan mata dengan tangan yang mengepal semakin kuat. "Arsya, apa yang kamu lihat itu belum tentu kenyataan yang sebenarnya. Kalau kamu tidak percaya, itu bukan urusanku. Tapi kalau menyangkut Karamel, tentu saja itu menjadi urusanku. Karena dia istriku kalau kamu lupa." Aska sampai menggertakkan gigi menahan kesal. "Walau dia istrimu, itu tidak akan mengubah fakta kalau kamu suka sesama jenis. Aku mau mandi, jangan ganggu aku lagi." Arsya hampir menutup pintu kamarnya, tidak ingin berdebat dengan kakaknya, apalagi kalau sampai Kara mendengar. "Aku tidak akan membiarkan kamu mendekati Karamel lagi," balas Aska. "Aku tidak peduli." Seketika pintu kamar Arsya tertutup dan membuat Aska semakin kesal. Adiknya itu sama menyebalkannya dengan Kara, hanya melihat dari satu sudut pandang dan langsung menyimpulkan. Aska kembali ke kamarnya sendiri dan melihat Karamel selesai mandi dan terlihat semakin segar. "Karamel," panggil Aska masih dengan perasaan kesal. Iya Kak," jawab Kara takut-takut. Aska menatap wajah istrinya yang sedikit tertunduk dengan wajah sedih. Dia tahu Kara sudah memikirkan kesalahannya dan mungkin saat ini dia sudah menyesali perbuatannya itu. Kara sekarang semakin dekat dengan Arsya. Bisa saja Kara akan terpengaruh oleh Arsya dan mempercayai apa yang Arsya ceritakan tentang Aska. "Kamu pernah ciuman?" tanya Aska. Dia berjalan semakin dekat dengan Kara yang kini menatapnya dengan kening berkerut. "Maksudnya ciuman bibir?" Kara memperagakan kalimatnya dengan mempertemukan semua ujung jari tangannya. "Iya, ciuman bibir. Memangnya ada ciuman mata?" Aska mulai kesal. Ya kan ada ciuman tangan, ciuman pipi, ciuman kening." Tiba-tiba Aska memajukan wajahnya dan berjarak semakin dekat dengan wajah Kara. "Ciuman bibir lah, pernah nggak?" tanya Aska sambil melotot.
Kara merasa sedang diinterogasi oleh Aska. Apa karena pergi tanpa izin membuatnya jadi tersangka? Apa hubungannya sama ciuman? Tidak, jawab Kara dengan lantang. Mendengar jawaban Kara itu, Aska malah semakin bersemangat untuk mengajari istrinya itu. Jika dengan Arsya dia tidak bisa membuktikan bahwa dia normal, maka dengan Kara dia bisa melakukannya. Tanpa berlama-lama dan pikir panjang, Aska menempelkan bibirnya pada bibir Kara yang kini mematung tidak berdaya. Aska merasakan nikmatnya bibir Kara yang belum pernah tersentuh. Kara yang berusaha melawan malah membuat Aska semakin menyerang. Laki-laki itu menahan kepalanya agar tidak bisa melarikan diri. Dengan kekuatannya, Aska membawa Kara menuju kasur mereka dan menjatuhkan tubuh mereka di sana.